Mengenai rencana pemangkasan RKAB begitu ya. Nah, ini akan seperti apa dampaknya secara keberlanjutan kepada para pengusaha di sektor pertambangan juga ya, para pelaku usaha. Tapi kalau Anda lihat dari sisi rasionalitas nih, kebijakan pemangkasan RKAB di tengah kebutuhan untuk menjaga pasokan energi domestik dan posisi Indonesia pastinya sebagai produsen utama begitu ya di komoditas tambang global ini seperti apa, Prof? Nah, kalau kita memang melihat dari sudut pandang sebenarnya RKAB itu disusun atas dasar apa? Yang pertama tentunya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua itu kebutuhan ekspor tertentu jumlahnya. Dan ketiga kebutuhan hilirisasi. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana pemerintah untuk menyeimbangkan pasokan batu bara dan permintaan, antara pasokan dan permintaan, menjaga stabilitas harga, mengendalikan eksploitasi sumber daya secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini karena adanya kebijakan yang baru pada awal tahun 2026 dan menentukan kuota dalam RKAB 2026. Jadi banyak sekali yang melihat bahwa kebijakan ini datangnya tiba-tiba dan mereka juga mempertanyakan masalah kriteria dari pemangkasan tersebut. Ada perusahaan yang tidak dipangkas, ya. Saya dengar alasannya terutama untuk BUMN dan UPK dari PKP 2B yang memberikan penerimaan negara yang lebih besar. Dan kemudian yang lain kita tidak tahu, yang antara pemangkasannya itu ada yang sampai 90%. Nah, ini tentunya berdampak pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah punya rencana sebelumnya untuk produksi mereka di tahun 2026, kemudian kontrak jangka panjang dan yang lainnya. Oke, berarti kalau ada pemangkasan seperti ini ada multiplier effect dong terhadap misalnya kayak kontrak-kontrak yang sudah diteken dan lain sebagainya gitu, Prof, terkait mengenai rencana RKAB awalnya, Prof. Ya, itu sudah pasti ya. Misalnya terhadap kontrak jangka panjang. Kemudian karena mereka sudah mengajukan jumlah kuota produksi untuk tahun 2026. Kontraknya tentunya disesuaikan. Kemudian juga ada pengaruh terhadap kontraktor yang bekerja pada perusahaan tambang itu. Yang sudah mensuplai peralatan di lokasi dan juga pengaruh terhadap supplier-supplier lain di daerah. Nah, itu pengaruhnya saling terkait. Nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Oke. Kalau di situasional seperti ini begitu berarti akan cukup beresiko, misalnya resiko-resiko lanjutan yang ditimbulkan nih, Prof. Misalnya seperti ke PLN gitu, industri dalam negeri gitu ya, khususnya untuk sektor batu bara ya, Prof ya. Ini seperti apa nih nantinya? Karena kan kita tahu bahwa ini akan menuju ke jelang periode puncak kebutuhan listrik ya. Ini seperti apa dengan adanya pemangkasan RKAB ini, Prof? Jadi kalau untuk PLN saya kira sudah aman. Itu nomor satu diperhatikan oleh pemerintah supaya listrik ini nggak padam, terutama di Jawa ya. Jadi saya pikir kebutuhan PLN tahun lalu itu kira-kira 68 juta ton. Dan ini diperkirakan dari BUMN plus dari UPK itu dan tentunya yang lain-lain itu sudah mencukupi. Jadi sudah aman sebenarnya. Nah, dampaknya yang lain itu terutama kepada di luar PLN. Nah, ini yang kalau kita lihat pemangkasannya itu kan cukup signifikan ya. Dari 790-an menjadi juta, menjadi sekitar 600 juta. Nah, ini pengurangannya cukup signifikan. Nah, katanya pengaruhnya terhadap harga. Ya, saya melihat ada satu grafik yang saya berikan kepada CNBC, bahwa memang pada saat keputusan itu dibuat, harganya agak naik. Tetapi kemudian sampai dengan kemarin itu turun lagi. Jadi dari 17 dari harga 100 sekian itu untuk harga batu bara acuan itu memang sempat naik dan turun. Mari kita lihat nanti pengaruhnya ke depan, apakah ini bersifat lokal atau nanti bersifat secara internasional tentunya
untuk melihat perkembangan harganya. Oh, oke. Berarti sebenarnya mekanisme ini memang kalau tujuannya adalah untuk mengkerek harga batu bara secara global, berarti masuk ya Prof ya, treatment ini ya Prof? Saya masih meneliti ya untuk kali itu saya lihat memang ada penaikan sementara, kemudian turun lagi, ya. Tetapi tentunya mari kita lihat dalam jangka panjang, karena bagaimanapun pasar itu menentukan antara supply dan demand. Dan kalau kita lihat supply dari ekspor kita itu terutama dikonsumsi oleh dua negara, yaitu China dan India. Nah, mereka bereaksi terhadap keputusan pengurangan produksi Indonesia bahwa kedua negara ini akan menaikkan produksinya, produksi batu baranya. Dan namanya juga pasar akan mencari keseimbangan. Jadi ini tentunya akan kita lihat bagaimana prospeknya ke depan tentang harga. Nah, tapi kalau keseimbangan ini cepat tercapai, maka harga itu pasti akan kembali seperti semula. Karena bagaimanapun kedua negara ini yang membutuhkan batu bara cukup besar, itu tidak mau harganya batu bara itu terlalu tinggi. Oh, oke. Gitu. Dengan dominasi Indonesia selama ini yang mengisi pasar ekspor lumayan besar ya Prof ya persentasenya. Dengan kondisi kayak gini kan memungkinkan nggak nanti malah terbuka nih pasar untuk negara lain yang masuk nih Prof? Misalnya seperti China, kemudian India gitu ya, Australia gitu. Ya. Ada ceruk nih, ada pasar yang bisa mereka garap. Ya, untuk dua negara tadi, China dan India itu mereka punya cadangan yang banyak, cukup banyak ya. Jadi kalau produksi mereka naikkan, itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tetapi tentunya negara-negara Asia Pasifik, terutama Asia, itu yang paling banyak PLTU batu baranya. Di mana Indonesia ini adalah pengekspor batu bara untuk PLTU atau steam coal yang terbanyak. Paling besar, sekitar 514 juta ton tahun lalu. Nah, jadi kebutuhan itu tetap ada. Nah, kalau berkurang, pasti konsumen ini akan mencari jalan untuk memperoleh itu. Nah, inilah yang saya katakan memerlukan waktu untuk kembali kepada keseimbangan antara supply dan demand. Jadi memang pengaruhnya ini tidak bisa instan kita lihat. Kalau ada pertanyaan, apakah pengurangan atau pemotongan kuota produksi Indonesia ini akan berpengaruh terhadap harga. Masih perlu ada waktu untuk melihat itu secara komprehensif. Baik.